Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bangga banget memamerkan orang ketiga di media sosialnya. Jangan panik, itu pertanda baik mantan akan segera balik kepadamu. Ya. Nah, jadi saat kita masih jungkir balik ya, memenuhi semua yang diinginkan oleh mantan. Mantan itu pengennya banyak sekali. Selain memang keperluan-keperluan yang harus diadakan ya. Saat mantan masih bersama kita, dia masih kuliah. Ya. Harus bayar SPP kuliah, uang jajan, beli buku, fotokopi dan seterusnya. Juga permintaannya sepatu baru, tas baru, perhiasan, makan-makan di tempat yang mahal, jalan-jalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saat kita masih jungkir balik nih, berusaha ya, memenuhi semua yang mantan pengen itu tadi, ternyata diam-diam dia sudah memprospek orang ketiga. Setelah dia beres semuanya, kuliahnya beres, dapat pekerjaan, dia mencampakkan begitu saja ya, habis manis sepah dibuang ya. Nah, dan tidak berhenti di situ. Sekarang mantan begitu bangga memamerkan pasangan selingkuhnya ini, memamerkan orang ketiga di media sosialnya. Tentu sangat manusiawi, kita jadi stres, kita jadi panik ya, kita jadi kecewa, marah, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya di balik sikap mantan yang pamer itu tadi, kalau kita cermati, lebih teliti lagi, di situ ada sinyal-sinyal baik, ya, bahwa ada pertanda baik mantan akan balik kepada kita. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, yang penasaran, adik-adik sekalian yang baru menemukan channel kesayangan kita ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kenapa mantan yang pamer? Artinya kan sedang cinta-cintanya, bangga-bangganya nih dengan orang ketiga. Tapi kok itu pertanda baik jika dia akan balik? Nah, di sini rahasianya. Yang pertama, mantan mendapatkan orang ketiga lewat belakang, artinya sembunyi-sembunyi dari kita. Kalau anak-anak muda mengatakannya backstreet ya. Backstreet itu, atau sembunyi-sembunyi itu, atau perselingkuhan itu, tidak akan jauh-jauh dari yang namanya hawa nafsu ya, syahwat. Itu saja. Jadi kenapa mantan jalan dengan orang ketiga? Apakah orang ketiga itu orangnya baik? Enggak. Ya, kalau dia orang baik, dia tidak akan merebut mantan dari kita. Ya. Apakah orang ketiga itu karena uangnya banyak? Kalau uangnya banyak, ya, tentu mantan tidak akan sembunyi-sembunyi, tidak akan mendua. Ya tidak. Kenapa mantan mendua? Mantan saat itu masih butuh duit kita, tetapi juga menginginkan
orang ketiga. Kalau orang ketiga duitnya banyak, sudah mantan tidak pakai selingkuh, langsung memaksa berpisah dengan kita, pindah kepada orang ketiga, karena orang ketiga duitnya banyak, bisa menggantikan ya pendapatan mantan dari kita, tapi realitanya mantan berselingkuh. Artinya orang ketiga juga duitnya tidak banyak. Jadi mantan dan orang ketiga itu tidak jauh-jauh dari yang namanya syahwat, nafsu. Hubungan karena ketertarikan syahwat itu setipis benang, ya. Setelah syahwatnya selesai, terpenuhi, ya sudah selesai, ya. Kalau orang mencintai karena hati, itu akan menjadi cinta yang abadi. Karena yang namanya cinta karena faktor hati, itu tidak peduli fisik menua, tidak peduli fisiknya membesar. Kan biasanya orang tambah tua tambah gemuk, ya. Di dalam pandangan seseorang yang mencintai dengan hati, pasangannya selamanya yang paling cantik atau yang paling tampan. Tapi kalau orang mencintai karena faktor syahwat, ya cepat saja selesainya. Ketemu lagi dengan seseorang yang lebih menarik, lebih menggoda, akan dia campakkan pasangan sebelumnya. Itu syahwat. Nah, jadi ketertarikan kepada faktor syahwat itu cepat selesainya. Yang kedua, mantan memamerkan orang ketiga di media sosialnya dengan sangat bangga. Ya, artinya mantan tidak peduli betul dengan perasaan kita. Jadi zolimnya itu double-double lah. Sudahlah mengkhianati kita, setelah memanfaatkan kita, kemudian membuat kita tambah kecewa dengan memamerkan orang ketiga. Artinya, ya, mantan itu adalah orang yang zolim. Tapi dia tidak pernah menyadari, karena kezolimannya itulah dia jadi terhubung terus dengan kita. Karena orang yang zolim dan orang yang dizolimi itu akan selalu terhubung melalui doa orang yang terzolimi. Apa sekarang yang jadi doa kita? Kita berdoa agar mantan balik. Kita berdoa agar mantan sadar. Kita berdoa agar mantan menjadi jodoh sejati kita dunia akhirat. Kita berdoa agar mantan datang sendiri kepada kita. Kita berdoa agar mantan berpisah dengan orang ketiga, dikhianati oleh orang ketiga, dan seterusnya. Nah, maka apa yang menjadi doa kita itu akan kejadian pada diri mantan. Kita berdoa agar mantan balik sendiri, insya Allah mantan akan balik sendiri. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya, nah, jadi jelas ya. Jadi ketika mantan itu sombongnya luar biasa. Mungkin kalau dia tidak pamer-pamer orang ketiga itu, ya kita biasa-biasa sajalah. Kita bisa menerima ya perpisahan itu, tetapi dengan dia pamer orang ketiga itu kan menimbulkan kemarahan di dalam diri kita, sehingga muncullah doa-doa kita tadi. Nah, tetapi ketika ada orang kan yang isinya tuh kutukan agar mantannya itu jadi penyakitan, agar mantannya itu dicampakkan oleh orang ketiga, agar mantannya bangkrut dan seterusnya dan seterusnya. Yang begitu juga akan kejadian. Nah, tetapi kita berdoanya agar mantan sadar, agar mantan balik sendiri, agar mantan menjadi jodoh kita dunia akhirat. Maka insya Allah ya mantan akan balik sendiri.
karena pamer kemesraan dengan orang ketiga, itu justru menggerakkan keinginan kita berdoa agar dia balik sendiri. Karena mantan menzolimi kita, doa kita menjadi doa yang mustajab. Maka pamer orang ketiga itu adalah kabar baik, pertanda mantan akan kembali bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.